Makna khulafa ar-rasyidin berarti para pengganti yang diberi petunjuk. Sedangkan secara istilah khulafa ar-rasyidin berarti para pengganti sebagai pemimpin umat dengan mengikuti petunjuk yang bersumber daripada Allah dan Rasulnya. Ini berbicara kepemimpinan. Hari ini kita tanyakan, apakah kepemimpinan hari ini mengikuti kepemimpinan para sahabat? Tidak. Maka punten, ketika Quran sudah dijauhkan daripada kehidupan, maka struktur berpikir jadi ngacak. Yang ada apa? Khoyaliyah. Karena cara berpikir kita tidak dicelup dengan Quran. Quran itu menstrukturisasi cara berpikir kita supaya lebih tepat sasaran dalam menyikapi fakta kehidupan. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Segala puja dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita semua. Dari mulai nikmatnya sehat, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bertemu bermuwajahah di haflah mubarakah. Semoga pertemuan ini menjadikan kita wasilah untuk meningkatkan keimanan kita serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menjadikan kita sebagai jundullah, tentara-tentara Allah yang senantiasa istiqomah di dalam memperjuangkan, di dalam mensyiarkan Islam dari seluruh aspek-aspeknya, yang diharapkan mampu mengubah cara berpikir lama masyarakat Islam kondisi saat ini menuju pemahaman Islam secara sempurna, menuju pemahaman Islam secara kafah. Karena inilah jalan satu-satunya yang mampu menyelesaikan seluruh problematika kehidupan umat yang saat ini cukup memprihatinkan. Kita sebagai umat Islam, ketika kita memahami Islam secara ideologis, pasti tidak akan pernah tidur nyenyak. Pasti akan selalu gerah pemikiran kita, karena kita dipahamkan tentang realitas dan kondisi saat ini, sehingga terdoronglah hal itu kepada kita untuk terus mensyiarkan Islam di tengah kegelapan, dengan harapan munculnya secercah cahaya yang mampu menerangi gelapnya kedoliman, gelapnya ketidakadilan, gelapnya kejahiliahan abad 21 ini, gelapnya berbagai macam makar dan konspirasi, gelapnya kepemimpinan dan kekuasaan yang kembali kepada jahiliyah. Karena hari ini umat Islam sedang kehilangan jati dirinya, sehingga tidak mampu sekecil apapun permasalahan yang menghinggapi bangsa ini terasa sulit untuk bisa diselesaikan. Tetapi bagi kita sebagai orang yang objektif memandang Islam sebagai halul masyakil atau mu'alijatil hal, yang senantiasa memberikan pandangan baru yang lebih komprehensif, di mana Islam bukan hanya semata-mata sebagai din, tetapi agama Islam sebagai pandangan hidup, way of life atau ideologi yang mendasar dan menyeluruh untuk mampu menjadikan cahaya dan harapan bagi umat saat ini. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada baginda kita
habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam seutuhnya kita sampaikan kepada baginda Rasul. Dengan kecintaan kita mengikuti bermutabaah kepada Rasulullah, dengan sabar dan tulus kita bermutabaah kepada apa yang dilakukan oleh Rasul dan para sahabat, sehingga itu menjadi wasilah bagi kita untuk mendapatkan syafaatul uzma nanti di yaumil akhir. Amin ya robbal alamin. Saya di sini berkesempatan untuk menjelaskan tentang sirah sahabat, ya. Dimulai daripada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya. Jadi ini mungkin nanti seri, ya. Kalau tidak selesai hari ini nanti disambung. Gitu. Saya bertanggung jawab untuk memberikan informasi terkait dengan sirah sahabat. Karena seorang ideologis itu ketika kering pemahamannya terhadap sejarah, maka rasa daripada ideologi itu hampa. Ya. Tapi orang ideologis itu akan selalu memetakan keadaan yang terkoneksi dengan perjalanan sejarah yang sudah berlalu. Maka seorang pengemban dakwah harus tahu sosok sahabat. Siapa dia, bagaimana kiprahnya, bagaimana mentalitasnya. Karena itu yang akan kita duplikat. Sehebat apapun para ulama, tetap mereka sesungguhnya terkoneksi dengan apa yang dilakukan oleh para sahabat. Maka role model yang pasti tidak akan pernah gagal itu para sahabat. Walaupun dakwah itu tidak mengenal gagal, yang ada tantangan yang beragam gitu saja. Ya, satu orang mungkin 1 bulan kita ngontak bukan gagal. Lost deh, tapi kabalik deh, terjadi masalah. Allah mah tidak memperhitungkan hasil. Yang penting istiqomah dalam berdakwah, itu saja. Istiqomah halako, istiqomah ikut kajian, istiqomah berdakwah. Ulah halako ngaji, nah dakwah nama eueuhan nya anger moal bebenangan di masyarakat ge. Eueuh bedana gitu. Tapi bagi kita sebagai pengemban dakwah, seberapa kecil ilmu yang kita dapatkan, segera sebarkan kepada masyarakat. Karena umat sedang menunggu sesungguhnya. Ya. Maka ini momen dan fasilitas pembelajaran bagi umat, senantiasa umat melek informasi. Al-Kautsar ini menjadi sentral. Mantak akan lebih cocok celupan para pejuang itu dicelup dengan mentalnya sahabat gitu. Jadi kesannya ini bukan nasihat dari saya, tapi bahasa saya menyampaikan tentang bagaimana mentalitas sahabat. Sahabat yang pertama adalah sahabat yang terkenal, yang memiliki level keimanan yang paling tinggi di antara para sahabat. Maka kita lihat bagaimana Khulafaur Rasyidin, salah satu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, itu memiliki yang pertama rendah hati. Itu ciri khas yang pertama, rendah hati. Bukan merendahkan, tapi rendah hati gitu. Karena rendah diri mah ulah merendahkan diri orang lain weh. Tekenging pejuang mah kudu menjaga harga diri. Siapapun menjadi kawan perjuangannya, jaga muruahnya, jaga harga dirinya. Abu Bakar As-Siddiq yang pertama rendah hati. Yang kedua berhati tenang. Ya, urang mah geus dibahas kodok-kodar konsep rezeki. Tenang we, adil dan suka musyawarah. Jadi sejak beliau belum masuk Islam, kebiasaan Abu Bakar As-Siddiq itu bermusyawarah, silaturahmi. Maka di antara sahabat yang paling hafal nasab itu Abu Bakar As-Siddiq. Nu sajen mah teu pati teuing, paling sabaraha puluh generasi. Abu Bakar As-Siddiq itu orang yang paling hafal nasab. Maka setiap orang yang dikunjungi, yen kamana nyambungna, ka Murrah, ya. Setiap Murrah kahanapnya Kusoy, kemudian Quraisy nyambung eta dulurna. Itu disilaturhiman, mutabaah lamun eta gitu. Itu suka bermusyawarah. Karena musyawarah bagian daripada ajaran Islam. Yang selanjutnya penolong bagi kaum tertindas, luar biasa. Siapa yang ditolong? Bilal bin Rabah. Tuh. Kebayang Bilal bin Rabah satu di antara orang yang masuk surga nih. Ya, ditolong oleh Abu Bakar ketika disiksa oleh Umayyah bin Khalaf. Ya. Makanya tarung nage Bilal bin Rabah mah di perang Badar jeung Umayyah bin Khalaf. Ya.
yang menjadi rekan dan saudaranya dari Abdurrahman bin Auf. Itu luar biasa, dibebaskan tah. Bahkan katanya pembebasan yang paling mahal di antara budak itu Bilal bin Rabah. Karena saking mahalnya di tengah kegentingan dan dalamnya kedoliman Arab pada waktu itu, luar biasanya, ya, sampai dibebaskannya dengan harga yang cukup mahal. Makanya budak yang paling mahal ya Bilal bin Rabah. Sampai beliau muadzin pertama ngocor dari Abu Bakar. Dia itu mesin produksi yang mampu menghasilkan pahala yang luar biasa. Bayang, sekarang berapa orang yang ibadah haji nginep di hotelnya Utsman bin Affan, rekeningnya masih ayah, anger nyurulung tah ke Abu Bakar As-Siddiq mah. Zubair bin Awam sebagai petarung di perang Khaybar yang asetnya juga banyak diinfakkan di perang Tabuk, ngocor deui ke Abu Bakar mah. Utsman bin Affan, saya pernah menghitung sampai 2 triliun dalam perang Tabuk itu. 900 unta dengan pelananya, 100 kuda perangnya. Berapa dihargakan? Ngocor deui ke Abu Bakar mah. Coba rek teu kulung kumaha. Maka ada yang bertanya di dalam kitab Nashihul Ibad, bagaimana amalnya Umar bin Khattab kalau seandainya tinta di lautan itu menjadi tinta dan seluruh tumbuhan menjadi pena untuk menuliskan kebaikan Umar bin Khattab, itu nggak akan cukup. Bagaimana dengan Abu Bakar As-Siddiq? Abu Bakar As-Siddiq kualitasnya Umar bin Khattab tuh setengah daripada Abu Bakar As-Siddiq. Maka khalifah yang kedua nage Umar bin Khattab itu nyambung luar biasa di level tertinggi. Sungguh Islam itu luar biasa. Sampai runtutan khalifah itu berdasarkan level keimanan dan level perjuangan. Memang di antara 4 sahabat Umar bin Khattab lain orang kedua, ya, lama. Tapi dalam sisi kepemimpinan di level kedua keimanannya. Umar bin Khattab anu cai laut, wae sudah tidak cukup dan seluruh tumbuhan untuk jadi pena saja tidak cukup, masih setengah dari amalannya Abu Bakar As-Siddiq. Sebab sehebat apapun Umar bin Khattab soal keadilan kepemimpinannya, kesolehannya, demi Allah ngocor tak Abu Bakar As-Siddiq merekumat tidak. Masya Allah, itu luar biasanya. Lanjut ya. Khulafa ar-Rasyidin atau Khulafa ar-Rasyidin berasal dari dua akar kata, yaitu khilafah yang isim jamannya adalah khulafa. Ya, yang artinya adalah pengganti atau pemimpin. Sedangkan kata ar-rasyid yaitu orang yang mendapatkan petunjuk, bisa al-huda, bisa ar-rasyid. Orang yang cerdas yang mendapatkan petunjuk. Makanya pemimpin itu memang harus cerdas dan memiliki mental yang baja. Itu. Lamun pemimpin ngesieun ku oligarki nya geus tong diangkat gitu mah. Dan pemimpin mah harus menjadi khadimul ummah, pelayan umat dan menjalankan hukum Allah. Gitu. Itu Khulafa ar-Rasyidin. Nah, Abu Bakar nama lengkapnya adalah Abdullah bin Quhafa At-Tamimi. Pada zaman pra-Islam dia bernama Abdul Ka'bah. Kemudian setelah masuk Islam namanya diganti oleh Rasulullah Abdullah. Nama asli nama Abdullah sanes Abu Bakar itu. Siga Abu Thalib, Abdul Muthalib kan. Abdul Muthalib itu kan asli nama kan Syaibah. Selama ini kan orang mengatakan Abdul Muthalibnya, padahal namanya aslinya adalah Syaibah. Ya, mungkin Kang siapapun yang pernah ibadah haji termasuk misalkan Kang kemari umroh, pasti lamun Mutawib ditanyakan siapa pemegang kunci. Itu bukan otoritas kerajaan, Pak. Sampai hari ini pemegang kunci Ka'bah itu dipegang oleh Syaibah, keluarga daripada Ahlul Bait, bukan dari otoritas kerajaan Muhammad bin kerajaan Salman bin Abdul Aziz, bukan, tapi Syaibah. Maka ketika kunci itu dipegang oleh mereka yang dolim, dekatlah hari kiamat. Hari ini keluarga kerajaan itu sedang meminta agar kunci pemegang otoritas itu tidak ke Ahlul Bait. Makanya kalau Habib Rizik pernah mendapatkan otoritas atau suaka politik di Mekah, karena memang turunan dari Quraisy yang di situ punya otoritas pemegang kunci Ka'bah. Sampai hari ini tidak diberikan kepada otoritas kerajaan. Abu Bakar dilahirkan di kota Mekah 2 tahun sesudah tahun gajah. Berarti kan umurnya kan beda 2 tahun dengan Rasulullah. Ya.
573 Masehi. Ia adalah seorang pemikir di kalangan Mekah yang memandang bahwa penyembahan berhala itu suatu kebodohan. Jadi orang yang kritis Abu Bakar As-Siddiq itu. Karena ketika diajak Rasulullah untuk memeluk agama tauhid, ia pun dengan segera menerimanya. Jadi saking bersih dasar-dasarnya, begitu Islam diterima langsung, begitu Islam ditawarkan oleh Rasulullah langsung diterima. Ima ulama bolongkotan pesantren badak ditawaran tegak nasar Islam, nada sieunna tuh yang geus bubarkeun pesantren gitu. Ima lamun aya gitu kiai sieun ku syarat Islam, mending jeung Abu Jahal barengan di ditu gitu. Da ulama mah kudu yakin Abu Bakar tuh di level tertinggi, rek nyontoh ka saha ari sahabat didoaan nya tina ratiban ari akhlakna teu diikuti perjuangan anak. Tingali Abu Bakar As-Siddiq, wah hebat, tapi ditawaran syariat Islam kela ceng yayasan bisa dibubarkeun gitu. Da amplop mah berat kudu balikeun deui meureunana gitu. Tah nu kitu mah geus tong dideuketan, nu kitu mah jauhan. Paling kunjungan mau buah we sugan daek di kontak. Itu sugan nu kitu mah sok beukieu ni bere buah mah duka diajak kalakoh mah. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi saking cerdas dan kritis langsung menerima gitu. Makanya satu-satunya di luar Ahlul Bait orang yang paling cepat menerimanya itu Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Abu Bakar itu sifatnya lamun nerima, lamun ditawaran kebaikan langsung menerima, begitu di-upgrade langsung dakwah. Itu Abu Bakar As-Siddiq. Jangan cinta kepada sisi kepribadiannya saja, tapi lihat mental dakwahnya, itu yang kita tiru. Makanya alhamdulillah kita akan dibahas ini. Ini ya. Setelah Rasulullah SAW wafat, Abu Bakar dipilih menjadi khalifah setelah memerintah selama 2 tahun. Abu Bakar wafat pada tanggal 23 Jumadil Akhir 13 Hijriah pada usia 63 tahun. Dan dimakamkan di samping makamnya Rasulullah. Beliau dikenang oleh para sahabat sebagai khalifah yang sangat taat kepada Allah dan Rasulnya, serta berbudi luhur, tidak sombong dan amat sederhana. Pinter Abu Bakar As-Siddiq itu ahli astronomi. Jadi di antara ahli ilmu falak di antara para sahabat itu Abu Bakar. Tapi teu sombong gitu, sederhana gitu. Asa teu percaya Abu Bakar As-Siddiq pinter teh saking rendah hatinya gitu. Jadi cuman dikuburkannya, ini saya jelaskan, dikuburkan dengan Rasulullah itu makam natin teu sami, tapi sejajar dengan kepalanya. Beliau itu sejajar dengan bahunya Rasulullah di makam nate. Jadi ente sejajar, sama seperti sholat berjamaah anu makmumna 2. Ta Abu Bakar As-Siddiq sami sejajar dengan bahunya Rasulullah di makam nate. Itu kan 2 sahabat yang dimakamkan, sebelah kanan Abu Bakar As-Siddiq, ya, sebelah kiri Umar bin Khattab. Umar bin Khattab begitu sakaratul maut, beliau meminta kepada Siti Aisyah, bolehkah aku izin agar aku minta dimakamkan di pinggirnya baginda Rasulullah SAW. Itu diizinkan. Tinggal satu lagi yang nanti dikuburkannya dekat makamnya Rasulullah, yaitu Nabiullah Isa alaihi salam, nanti setelah akhir zaman ya. Tuh. Ini diabadikan di surat At-Taubah ayat 100 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maka bismillah sebab imah surat At-Taubah ya. Dalamnya ada inti daripada kemunafikan, di mana Allah melarang Abdullah bin Ubay bin Salul untuk tidak disolatkan dan didoakan di atas kuburannya, karena itu sebagai gembong munafikun. Bahkan dalam satu riwayat hadis bahwa orang yang tidak sholat itu akan disatukan dengan Fir'aun, Haman, Abdullah bin Ubay bin Salul. Nauzubillahi min dalik. Itunya kebayang neraka nanti disajajar kenjeng Fir'aun Abdullah bin Ubay, karena banyak menyakiti Rasulullah dan para sahabat. Orang-orang munafik mah pan bingung ke masjid gitu. Kata Nabi katinggal Islam, bahkan katinggal nama siga kiai gitu, tapi menentang pada syariat Islam. Itu lamun bercermin kepada Abdullah bin Ubay. Mudah-mudahan kita tidak menemukan hal itu saat ini. Ya saat ini gitu. Ya di luar mulu kating ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansor
walladzina taba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu. Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama masuk yaitu dari kalangan muhajirin dan ansor, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, ittabi'uhum bi ihsan, dan orang yang mengikuti mereka maksudnya para sahabat dengan baik, radhiyallahu anhum, Allah meridhoi, semoga Allah meridhoi kepada mereka, ya, mereka ridho Allah sebagai Tuhannya dan Allah pun ridho kepada mereka. Ini luar biasa. Tapi di level tertinggi dalam sisi pembagian ghanimah pasti kelas wahid mah muhajirin. Kenapa? Karena muhajirin mah pangpaitna gitu. Ya, peletak dasar tauhid selama 13 tahun tuh pangpaitna gitu. Ai di Madinah mah tinggal neruskeun. Tapi kaum muhajirin yang di Mekah selama 13 tahun, Masya Allah, wah, harta dirampas, jelema diusir, ada yang dibunuh, diboikot, dipitnah, berbagai macam cara. Ya. Tapi di level itu levelnya nomor hiji itu. Maka disebutkan al muhajirina minal muhajirina wal ansor. Kelebihan ansor adalah menerima secara terbuka kedatangan Rasulullah untuk dijadikan basis daulah atau sentral kekuasaan. Ya, yang di situ difasilitasi oleh kaum ansor. Tapi posisinya sama mendapatkan pahala di sisi Allah. Tapi untuk melewati kaum muhajirin itu nggak bisa. Kenapa? Level kepayahannya beda. Jadi lamun orang aina perintis tegaknya hukum Allah secara kapah berat, tapi demi Allah ketika itu menang kita tuh seolah-olah kaum muhajirin yang Persia abad 21 gitu. Berat gitu. Ngan berenang perjuangannya can seperti Persi Rasulullah gitu unggul. Tapi memang berat. Berat tinggalkan pegawaian tempo halako, berat ngalawan tunduh tempo ngaji. Tah mudah-mudahan orang kalebet salepel jeung kaum muhajirin identik lah, salepel minimal identik gitu dengan level kepayahannya yang luar biasa. Nah kita inilah ingin menghidupkan kembali api yang padam atau api yang redup, ingin ditambah unsur cahayanya gitu. Lanjut, ini saya jelaskan tafsirannya, saya langsung diterjemahkan saja. Dikenal juga sebagai as-sabiqun al-awwalun, yaitu orang-orang yang pertama masuk Islam dan menyatakan imannya kepada Nabi Muhammad SAW dari kalangan keluarga yaitu Siti Khadijah, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Harisah. Ini adalah dari internal keluarga Rasulullah. Sedangkan dari luar tuh disebut ialah Abu Bakar As-Siddiq. Ini orang pertama dari luar, orang yang menemani Rasulullah waktu hijrah ke Madinah. Kebayangnya, muasalah pilih Allah mah. Siapa yang paling tulus, siapa yang paling yakin pasti lebih banyak mendampingi Rasulullah. Sok weh. Itu luar biasa nah. Sampai ka Abu Bakar As-Siddiq mah dikala di Gua Hasur itu sukuna pakai nutupan lubang sampai ka dicocok kusing siridan. Ada kalanya ada yang mengatakan ular, ada yang mengatakan kalajengking. Itu banyak pendapat. Ya, ada yang lebih banyaknya katanya ular. Ya, tapi yang pasti dicocok disengat oleh binatang buas sampai ke menahan rasa sakit dan meneteskan air mata sampai kerasa di kepalanya Rasulullah gitu. Sampai ke embung menunjukkan kepayahan teh. Urang mah kan kaleksetik capek yang ningalikeun ka capek teh duh habis rada capek kurang care ya loba ngontak loba halako teh ditinggalikeun beungeut nangge li wah eueuhanna di hareupeun Allah meureun. Abu Bakar As-Siddiq mah ceurikeun ditahan. Eta teh naon? Nahankan nyeri untuk agar supaya tidak terlihat susah. Ini mah ningalikeun teh kasusah ulah teh banyak. Ya ieu mah di ditu ditongo. Itu sampai menahan rasa sakit. Jadi jangankan pahitnya bersama Rasulullah, dicocok wae ditahan. Tapi kan ngecelekeun ari mata kepayahan, kepahitan, kesusahan dalam berjuang teh teu katingali. Ku babaturan teh siga gembira we nya datang ka kamar mengagoa ke Allah lain ka indungna ka Allah. Itu eta teh orang-orang sejati pejuang mah euy gembira di hareupeun kontakan mah yang di hareupeun kotang rek yakin kumaha tuh lesu nu kitu ripuh cenah anu ngontak lagi komo dituturkeunana. Tah Abu Bakar As-Siddiq mah menahan rasa sakit tapi kan neteskeun air mata. Sampai tersadar Rasulullah tahu, kemudian diludahilah, sembuhlah. Itu bagaimana Abu Bakar As-Siddiq ingin menyembunyikan rasa sakitnya bukan karena kepayahan berjuang, tapi rasa sakit karena racunnya mulai menyebar.
Subhanallah. Ini manusia di level tertingginya. Ini role model kan yang dicetak sebagai produk originalitasnya Rasulullah keur urang umat akhir zaman tong didoakeun, tong disebutkeun wae tina ratiban, sok tuturkeun mutabaah dakwahna. Itu mah disebutkeun Abu Bakar As-Siddiq ari perjuanganna teu dituturkeun gitu. Tapi alhamdulillah ku budak kopiah mah dituturkeun. Dukan nuturkeun naon nama akhirnya dituturkeun pokona mah gitu. Di samping terdapat pula para sahabat di kelompok kalangan as-sabiqun al-awwalun seperti Utsman bin Affan, Hamzah itunya. Kemudian Abdurrahman bin Auf, Thalhah nya bin Ubaidillah, Abu Ubaidah bin Jarrah dan Zubair bin Awam. Ta eta teh kudu arapal keur para pendakwah mah. Gitu meuli naon teh meuli buku Sirah Nabawiyah gitu murah dah sok udunan weh sok baraca insyaallah sok giliran gitu macana leungit pasti buku nangge itu lanjut. Dimaksud dengan golongan pertama as-sabiqun awalun dari kalangan Ansor ialah nah kan Ansor ya yaitu penduduk kota Madinah yang telah menyatakan ikrar kesetiaannya kepada kerasulannya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di Aqobah. Makanya ada Baiat Aqobah 1, Baiat Aqobah 2 gitu. Yaitu suatu tempat di Mina pada tahun ke-11 dari kerasulannya Rasulullah SAW, Muhammad SAW. Ketika itu mereka sedang mereka berjumlah 7 orang. Ini Baiat Aqobah yang pertama. Baiat Aqobah kedua sabaraha? Tuh pantai nyarah warekumaha tuh. Nya pejuang ideologis Baiat Aqobah oge teu nyarah nya lain canyao mungkin can meuli buku kareka kebeli kuota hungkul ya. Kemudian pada berikutnya itu pada tahun ke-12 terjadi pula ikrar kesetiaan di tempat yang sama. Nah, ini disebutnya Baiat Aqobah yang kedua. Kali ini diikuti oleh 70 orang lelaki dari 2 orang dan 2 orang perempuan. Jejak mereka diikuti oleh lainnya setelah mereka didatangi oleh utusan Rasulullah yaitu Musa bin Umair ya. Itu namanya bernama Abu Zurrarah, As'an bin Zurrarah gitu. Mus'ab bin Umar bin Hashim yang membacakan ayat-ayat Al-Qur'an dan mengajarkan pengetahuan kepada mereka. Siapa? As'ad bin Zurrarah ini orang yang dikontak pertama. Itulah pentingnya ngontak. Gitu. Ngontak itu seperti menanam biji keun iraha we jadina mah penting datang bersihan tasihul aqaid, bersihan akidahna lurus pada aspek ketauhidan, pelakeun bijina. Kayak gitu tumbuh asal pelakeun heula. Tak urang mah tugasna ge nyampekeun, melakeun biar yang menumbuhkan nama Allah. Ulang ngontak teh kudu langsung jadi wae, teu bisa. Teu bisa kadang-kadang ge jelema banyak pertimbangan berpikir, pemikiranna siap, mentalna pan loba kasieun gitu. Loba-loba kan nu kontakan teh naon teh gede inu bahanu bahaya mah gede kasieun mentalna eueuh nu kitu mah tinggalkeun heula we heula gitu. Nya mentak tong pilih kasih nya ngontak mah saha we lah kiai hese geus nu mana we gitu. Nu tulus bisa jadi eta nu dipilih ku Allah mah. Centang tuh boga basic alus mah siap mengemban dakwah risalah ideologis gitu. Itu ya. Ini tentang Baiat Aqobah yang kedua. Itulah Baiat Aqobah 1, Baiat Aqobah yang kedua. Ini berkenaan tentang mereka yang dijanjikan surga oleh Allah ya, karena mereka meyakini punten syariat Islam seolah tidak mungkin bisa tegak dengan sistem khilafah. Da katingali atuh nu ngajina ge saeutik rek kumaha negakeun ge jelema saeutik. Iya, menurut standar ukur manusia. Bagi Allah mah teu kitu. Kemenangan mah di tangan Allah, bukan di tangan yang banyak. Demokrasi eta mah ngaranna. Nu meunang nu loba gitu. Ari Islam mah teu kitu, nu saeutik tapi diberikan pertolongan oleh Allah meunang. Da urang geus dikabarkeun meunang atuh santai we dakwah mah tong gurung gusuh. Nu penting gerak gitu. Kepemimpinan dan kekuasaan memiliki keterkaitan yang tak dapat dipisahkan nih kesimpulannya. Karena untuk menjadi pemimpin bukan hanya berdasarkan suka satu sama yang lainnya, tetapi banyak faktor. Rahasia utama kepemimpinan yaitu kekuatan terbesar seorang pemimpin bukan hanya dari sisi kekuasaan, bukan kecerdasan, akan tetapi ketundukannya kepada syariat Islam. Itu. Ini soal kepemimpinan. Maka siapa yang paling tunduk, siapa yang paling yakin di antara sahabat, itulah yang jadi khalifah pertama. Siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Dan mual mungkin gelar As-Siddiq itu di level kedua setelah Umar bin Khattab, nggak mungkin. Pasti di level tertinggi.
berdasarkan tingkat kepayahan dan kualitas keyakinan gitu. Nyage karek kamari ari keyakinan lebih kuat mah bisa jadi loncatannya lebih cepat. Yang kedua, seorang pemimpin sejati selalu bekerja keras memperbaiki dirinya. Ini Abu Bakar As-Siddiq sebelum memperbaiki orang lain. Pemimpin bukan sekedar gelar atau jabatan yang diberikan dari luar, melainkan sesuatu yang tumbuh dan berkembang dalam diri seseorang. Kepemimpinan lahir dari proses internal. Apa? Halakoh, kajian ini untuk meningkatkan kualitas internal kita. Gitu. Agar ketika kita mengemban dakwah, banyak amunisi yang kita siapkan kepada mereka. Memang ngikuti ngaji mah capek, tapi kerasa ketika kita sudah ngontak, orang teh asa di atas angin pemikiran teh. Menang naon teh? Menang capek ngaji. Mentak ngaji mah hoream. Tunuh tapi engke hasilna. Itu sok balik tadi hasilna balik penting, sarekan ku istri balik penting teuing gitu. Itu ya. Tong ieu teh tong serius teh santai we nya. Yang ketiga, makna khulafa ar-rasyidin berarti para pengganti yang diberi petunjuk. Sedangkan secara istilah khulafa ar-rasyidin berarti para pengganti sebagai pemimpin umat dengan mengikuti petunjuk yang bersumber daripada Allah dan Rasulnya. Ini berbicara kepemimpinan. Hari ini kita tanyakan, apakah kepemimpinan hari ini mengikuti kepemimpinan para sahabat? Tidak. Maka punten, ketika Quran sudah dijauhkan daripada kehidupan, maka struktur berpikir jadi ngacak. Yang ada apa? Khoyaliyah. Karena cara berpikir kita tidak dicelup dengan Quran. Quran itu menstrukturisasi cara berpikir kita supaya lebih tepat sasaran dalam menyikapi fakta kehidupan. Kembali lagi nya, struktur berpikir kita ketika abad ke-7 sampai ke abad 18 setidaknya masih dalam kejayaan Islam. Itu umat Islam itu masih di atas angin. Hari ini sejarah memang dikenang, sampai Mike Elliott Jacobet pemilik Facebook saja masih mengatakan jangan bangga kepada kami, kepada saya. Kenapa? Karena kalian penikmat daripada seorang teknokrat pertama pencetus daripada matematika pemrograman. Siapa? Al-Khwarizmi. Siapa? Dilahirkan dari kekuasaan Islam. Abdurrahman Ad-Dakhil memimpin Spanyol 850 tahun estafeta kepemimpinnya sampai terakhir dihancurkan oleh Ratu Isabella, maaf. Ya. 850 tahun pendiri pelopor pembangunan masyarakat Eropa, di mana Inggris untuk sekolah kedokteran harus datang ke Spanyol karena memang nggak terlalu jauh jaraknya. Siapa yang membangun itu? Adalah kekuasaan Bani Abbasiyah yang berada di Maroko yang nyebrang ke Selat Gibraltar. Siapa mereka itu? Adalah siapa Maroko itu? Adalah mereka kekuasaan Bani Abbasiyah yang pernah dirintis kekuasaan benua Afrika oleh Amr bin As. Siapa Amr bin As? Seorang sahabat yang asalnya menjadi musuh Allah, ya, yang diberikan kepemimpinan, dipercayakan kepemimpinan pada masa khilafah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Jadi tong galak teuing kana kalimat khilafah teh. Moal ngarasakeun android eueuh khilafah Abbasiyah mah ye. Garalak teuing kana kata khilafah teh. Eueuh khilafah Abbasiyah mah moal ngarasakeun tah android jeung Facebook teh ladang naon? Ladang kekuasaan Islam. Nggak mungkin ta laptop yang kita nikmati lamun eueuh kekuasaan khilafah Abbasiyah. Siapa perintisnya? Rasul dan para sahabat. Siapa khalifah pertama yang diteruskan estafeta kepemimpinan dengan sistem kekhilafahan? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Orang ini kan sekarang itu pengaburan dan penguburan sejarah yang kita dibutakan dengan perjalanan sejarah. Seolah umat Islam itu pendek, seolah umat Islam itu miskin. Demi Allah, teknologi tinggi mana di bidang kedokteran, teknologi mana di bidang astronomi, teknologi mana di bidang informasi, kalau semua itu dirintis peletak dasarnya adalah mereka yang dilahirkan dari kekuasaan Islam, khilafah Abbasiyah. Lanjut, bagaimana loyalitas dan totalitas Abu Bakar As-Siddiq ini. Jadi kita tahu profil Abu Bakar As-Siddiq itu dengan kajian seperti ini. Dan maca sorangan mah centang tuh. Gitu. Ari ngaji di dia mah nunutan-nunutan ge dipaksa ngadengekeun. Loyalitas dan totalitas Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama, sahabat pertama di luar
dari luar keluarga Rasulullah yang menerima dakwah Rasulullah geus teu pernah mikir dua kali. Ieu mah umat Islam timulai baleg narima sistem Islam masih ragu keneh, berarti ada masalah dengan keimanannya. Abu Bakar Siddiq langsung menerima. Hiji tah. Nu kadua, setia mendampingi Rasulullah dalam setiap perjalanan dakwah. Ya mun urang mah beneran mengikuti ulama, kemana ulama ya ini gitu. Dan singade ulah yang dijajanan, ngajajanan ulama. Iman yang ngilu nya nebeng ngerokok abdi eta mah. Ya abdi lain ada. Kang adange ngilu wae bener wae. Itu mendampingi perjalanan dakwah. Ini Abu Bakar As-Siddiq. Kemanapun berangkatnya Rasulullah, Abu Bakar itu selalu ada di pinggir. Maaf ya, ketika kondisi genting, Abu Bakar di depan. Kebayang tuh. Jadi mau naik baduk ka urang heula. Tapi ka kitu tah ngabela Rasul teh. Ima Rasul dihina, Rasul dibiaskan ininya. Nah ada nu ngabela, kemana ormas, kemana orang-orang Islam nu ngaku ahlus sunnah wal jamaah. Tapi ketika ibadah haji tanah suci teh cukup diajaitun, cari cing wae si lain. Kan gitu dipertanyakan eta cintana kepada Rasul. Teu dibela eta kalimat eta teh, tapi ka Islam teh teu dibelaan harga dirina, padahal geus dilecehkeun. Gitu. Eta ulah sampai ka cari cing wae gitu. Ya, minimal komen di Facebook gitu. Duka meureun geus di amplopan cenah teh. Nah, yang ketiga, orang yang dipercaya dalam perjalanan hijrah ke Yasrib. Kebayang nih. Lamun Rasul geus mempercayakan seseorang itu geus moal salah, pasti benar. Bagaimana tingali produknya Umar bin Khattab? Ketika Umar bin Khattab mengangkat Umair bin Sa'd sebagai gubernur di Syam, itu geus teu kudu ningali fisik. Nu penting maneh berangkat. Apa ketajaman intuisinya luar biasa. Itu emang orang-orang takwa mau gitu. Sampai ketika terjadi banyaknya pemurtadan pada masa kepemimpinan atau pada masa kekhilafahan Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar itu setiap lini sektor itu ditentukan. Kamu ke sini, kamu ke situ, itu ditentukan. Kenapa? Cegat di mana orang munafik, cegat di mana orang-orang murtad, perangi, berikan pemahaman. Tapi kaki itu toh tajam. Ternyata beliau itu diam-diam ahli strategi dalam memetakan agar pemurtadan itu tidak terjadi secara masif. Gitu. Apa yang dilakukan oleh kaum murtadin dan nabi-nabi palsu, termasuk salah satunya Musailamah al-Kadzab. Itu tantangan pertama ketika kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq. Kita tarik dalam fakta yang terjadi pada tahun 1924. Ketika runtuhnya Ottoman, tong Turki Ottoman lah, karena identik dengan Kemal Atatürk. Ya. Ketika runtuhnya Kesultanan Ottoman, Sultan Hamid II, apa yang terjadi? Sekulerisme total. Kanalisasi dengan sistem nasionalisme ditanamkan. Banyak orang di Turki yang tidak lagi beriman. Tingali aina bekas-bekasnya. Katanya di Turki itu penuh. Pernah Ustadz Pelekso itu subuh nu loba nama orang Indonesia nu kuliah jeung nu kerja di Turki. Orang pribumi nama masih kene sarare. Itu dampak ketika kesultanan runtuh, pasti pemurtadan, pasti pendangkalan akidah itu akan terjadi. Hari ini sudah 101 tahun setelah runtuhnya Kesultanan Turki Utsmani, Kesultanan Ottoman, bahkan pemurtadan itu sudah terkoneksi pada sistem kekuasaan. Demi Allah, hari ini pergeseran demi pergeseran kita hampir dijatuhkan akidah kita. Islam mulai dikriminalisasi, dicap sebagai gerakan dakwah radikal. Ya. Karena mereka selalu gagal ingin memadamkan cahaya Allah. Dicap sebagai terorisme, padahal sahanu pencetus terorisme. Kan gitu. Kenapa? Karena tahu umat Islam akan muncul bangkit memimpin dunia lagi. Dan Rasul sudah menyampaikan itu. Khilafah itu akan tegak, akan berarti apa? Islam akan bangkit lagi. Itu bukti ketika Islam sudah menjadi pemicu kebangkitan. Lihat gelombang orang yang masuk Islam di Eropa, di Amerika, itu luar biasa. Ya, ini kembali kepada Abu Bakar Siddiq ya. Yang ke 1, 2, 3. Yang keempat, membenarkan peristiwa Isra dan Mi'raj. Ini luar biasa. Para sahabat itu sudah beriman, tapi untuk membenarkan peristiwa Isra Mi'raj itu keheula. Kenapa? Karena nu katingali jeung nu karasa Rasul itu berbuat sesuatu di luar nu katingali, di luar nu karasa. Kalaupun mujizat yang ditampakkan sahabat percaya,
Tapi kan peristiwa Isra dan Mi'raj itu tidak disaksikan oleh sahabat satupun, tapi dibenarkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ini ujian terberat bagi kalangan sahabat mah. Tapi bagi Abu Bakar, apapun yang kau ucapkan ya Rasulullah, aku percaya. Subhanallah, baru sahabat yang lain percaya. Eta Isra Mi'raj. Punten, hari ini Isra Mi'raj sudah terlewat. Tapi maaf, mereka yang pesantren lama, mereka yang punya pesantren, demi Allah, ketika ditawari bahwa ini sistem Islam terbaik, ini metode baku yang mampu menerapkan hukum Islam secara kapa, geus ceng nu aya we kiai eta teh ngomongna teh. Ini apa bedanya ketika mereka yang pada waktu itu Rasul menyampaikan kan teu katingali hilafah tegak deui moalnya, padahal aya hadisna geus nu aya we ceng. Apa bedanya kita tidak membenarkan peristiwa Isra dan Mi'rajnya Rasulullah? Pada khilafah sudah disebutkan oleh Rasulullah 14 abad yang lalu, bukan ngarang, 14 abad yang lalu sumber informasinya. Tapi masih banyak orang yang tidak percaya. Surat An-Nur ayat 55 itu ternyata bukan sekedar dalil, tapi juga ayat yang sifatnya bisyarah. Karena ada nilai kausalitas yang disebutkan di situ. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus sholihat la yastakhlifannahum. Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh, sungguh aku akan berikan. Iya-nya fi'lul mudhari, tapi sebelumnya dalam litaukid. Berarti yang akan hal awil istiqbal. Ayeuna atanapi nu akan datang. Itu luar biasa eta ngan pakai lamna lam litaukid. Menguatkan pasti bakal diberi kekuasaan, tapi syaratnya dua, amanu wa amilu sholat, beriman kepada Allah dan tunduk seutuhnya kepada hukum Allah, kakara ku Allah, diberi kekuasaan. Pan eta kausalitas nangge eta urang mah tugasnya cuma dua, menguatkan iman, menyadarkan orang untuk menerima, untuk tunduk kepada hukum Allah seutuhnya. Cuman sakitu unggul tak kakara ku Allah diberi kekuasaan gitu. Itu dalilnya geus jelas. Masih mungkin bergerak, maaf, perlu dipertanyakan tak keimanan kita. Itu sok sanajan orang masih kena maksiat, tapi ketika dihadapkan ke sebuah janji Allah dan Rasulnya, jangan pernah mengatakan kumahanya, pasti jangan. Sama halnya kita mempertanyakan benarkah Isra Mi'raj itu terjadi. Sok sampai kan ditanyakan benarkah Rasulullah itu melakukan Isra dari Masjidil Haram ke Palestina. Betul, karena ada seorang saksi yang bertemu dengan Rasul. Saya bertemu dengan Rasul. Padahal itu kalau pakai pesawat itu 2 jam dari Semenanjung Arabia ke Hebron ke Palestina itu saking komo jalan kaki, tapi amprok. Itulah tanda-tanda keagungan Allah. Ayeuna bener henteu syarat Islam tegak. Apa bedanya kita mempertanyakan Isra dan Mi'raj kalau kita masih mempertanyakan apakah Islam akan bangkit kembali? Demi Allah, Zainubaran itu pernah merekomendasikan lagi kepada Joe Biden bahwa akan ada kompetitor baru yang akan memimpin dunia. Apa? Mereka yang menggemborkan khilafah sebagai metode baku untuk bisa menerapkan hukum Islam secara kafah. Ini Zainubaran, seorang analis, seorang recommender yang bisa merekomendasikan kepada NIC, lembaga konsultan intelijen dunia. Itu selalu bertumpu kepada si Zainubaran. Berarti apa? Tingkat validitasnya tinggi kalau dia melakukan riset itu. Makanya dipercaya ku Gedung Putih. Iya orang iman. Nah ada eleku si Zainubaran itu. Si Zainubaran geus yakin. Nah ada bener henteu nya ya. Ye. Ningangon we sakalian kitu mah teh. Ampun da. Teh punten nya rada galak da bonganna cara icing wae teh da. Ya. Terakhir, Abu Bakar itu ada siapa? Orang pertama yang mensedekahkan seluruh hartanya. Dalam kitab Sirah Nabawi itu 4.000 dirham. Saya hitung tadi 136 juta 900 sekian. Itu jumlah total. Makanya pada waktu itu memang jumlahnya sedikit, ketinggali lamun dibanding Utsman bin Affan. Encan duit, encan dirham, encan dinar, encan onta, encan kuda perang. Utsman bin Affan mah terus merelak, saya lagi ya Rasulullah, saya ya Rasulullah. Enggak salah Utsman, cing nu saja atuh bere.
Itu. Tapi pada waktu itu Umar bin Khattab mengatakan, ya nama Abu Bakar pasti kalah dengan sedekahnya dengan saya. Kenapa? Separuh. Makanya Rasulullah bertanya, ya Umar, berapa yang kau berikan di perang Tabuk? Separuh ya Rasulullah. Separuh untuk Islam, separuh untuk keluarga saya. Abu Bakar sabara sadayana. Tapi maaf nih, hebatnya Rasulullahnya, memang dimaksum. Tidak ada sahabat yang diperbolehkan mensedekahkan semua hartanya kecuali hanya Abu Bakar As-Siddiq. Ini yang belum dijelaskan. Zubair bin Awam itu pernah dilarang, nggak boleh. Abdurrahman bin Auf itu juga tidak boleh. Harus sisakan untuk keluarganya. Salman Al-Faris juga sama. Abdurrahman bin Auf juga sama. Sampai Utsman bin Affan pun sama dilarang. Tapi Rasulullah tidak pernah melarang kepada Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa? Levelnya nges tinggi. Sok pernah ngelarang Rasulullah? Tidak pernah. Tapi ke Zubair temenang. Ke Abdurrahman bin Auf hayang sadayana temenang. Abu Bakar mangga mana mah. Ada apa dengan Abu Bakar? Kenapa? Gelar As-Siddiq itu sudah level tertinggi di antara sahabat dan satu-satunya sahabat yang mendapatkan gelar itu. Karena gelar itu sepadan dengan kualitas keimanan. Lihat hartanya. Memang tidak sebanding dibanding hartanya Umar. Itu sisa. Itu seluruhnya. Kemudian bertanya, lantas apa yang menjadi jaminanmu? Cukup Allah dan Rasul sebagai jaminanku. Tapi kaki itu dah. Orang sieun maot tinu dakwah naon jaminanna aing istri kumaha ya jeung budak sieun ya kumaha lamun berjuang bisi di penjara gitu disangkana teh Allah terek ninggalkeun. Coba kemarin di Perhalakuana Areno itu kan dibahas di surat Ad-Duha, wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ya Muhammad, aku tidak meninggalkanmu dan aku tidak membencimu. Pada wahyu 2 minggu can turun dikala Rasulullah keur teu damang wales. Wahyu can turun, kakara turun lagi pakai kalimat yang pertama lihat wadduha demi waktu duha. Ya, artinya apa? Secercah berujungnya kegelapan, terang benderang menuju pengharapan yang luar biasa. Maka digambarkan dengan wadduha wal laili idza saja. Itu ketika malam sudah senyap. Artinya apa? Seluruh kepahitan itu akan berlalu, akan tergantikan dengan yang lebih baik. Tapi ayat ketiganya ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Aku tidak meninggalkanmu Muhammad dan aku tidak membencimu. Kebayang tuh. Jadi lamun orang berjuang demi Allah moal ditinggalkeun ku Allah ge. Moal dilaparkeun ku Allah ge. Moal dipikang ewa pada teu berhasil, pada ngontak gagal terus, moal dipikang ewa. Mantak tong ewa kan gagal ngontak teh. Doakeun tong dipikang ewa itu keur diuji eta teh itu da Rasul oge da Allah oge tidak pernah membenci gara-gara bukan meninggalkan Rasulullah bukan berarti membenci Rasulullah tapi kakitu tah yuk luar biasanya. Jadi ngestesieun ini level tertinggi teu dicarek ka Abu Bakar mah kabeh oge pek ka Abu Bakar mah tapi keur sahabat nu sejen teu meunang. Coba ada apa dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu? Ini yang perlu kita pikirkan. Ya. Subhanallah. Tabu sabaraha. Oke, istirahatlah 10 menit, geus beres lajang kendinya gitu. Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah pertama tadi masih bahasnya adil, musyawarah, penolong bagi kaum tertindas sudah ini mah. Tinggal mana? Nah ini yang prestasinya satu memerangi orang murtad prestasinya. Kenapa? Berat. Emang ayeuna teu loba nu murtad gitu. Ya memang secara lahiriah mah secara syuur mah teu murtad. Tapi ketika menolak syariat Islam demi Allah eta jelema keur murtad tah. Telah tetep peduli di level kiai ge ari teu setuju dengan syariat Islam untuk mengatur negara mah eta jelema geus percaya ka Allah eta. Apa disujudan Allah tapi teu percaya kana syariatna nya mending geus kaluar. Gitu. Atau totong tarik ting dan memang kudu tarik kan gitu mah kudu awam kudu pelan ka kiai mah kudu tarik pinjarieun da naon dosana berat keur kiai mah itu. Mantap punten teman-teman yang sudah di level tertentu pada batas keilmuan wayahna kudu leuwih capek berjuang nage entong hayang sarua jeung nu biasa para ustad mah kudu leuwih ringsek para ustad mah nya ieu mah eleh ku budak jalanan nu karek kamari tapi geus bebeakan ustad bola karing sak balik nage mawa amplop gitu. Nah. Lanjutnya bisa nyindiran kadinya malah. Terakhir yang keempat, Abu Bakar As-Siddiq itulah pengumpul dan penulis ayat Al-Quran.
Itu ternyata bukan Utsman bin Affan. Utsman bin Affan itu hanya mengkodifikasi, hanya memushafkan peletak dasar nama pada masa kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq. Siapa inspiringnya? Umar bin Khattab. Itu jadi setiap mushaf yang kita baca, Abu Bakar mah geus meunang di wae pahalana teh rek teu iri kumaha coba. Eta tina Quran geus meunang di wae. Rasan teh Utsman bin Affan nya nu panglobana teh ternyata lain Abu Bakar As-Siddiq peletakna mah. Utsman bin Affan mah neruskeun nganggeuskeun peletakna mah tah Abu Bakar As-Siddiq nu kaopat memperluas wilayah dakwah Islam. Ternyata Ja'far bin Abi Thalib itu adalah seorang sahabat yang diutus ke Asia Tenggara katanya dari Ustaz Salman itu pada masa kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq. Tapi karena terlalu singkat, ketika orang ingin membaiatkan, ingin bergabung dalam kekuasaan Islam pada waktu itu, baru ketemunya dengan Umar bin Khattab. Makanya sebagian daripada riwayat walaupun naratif sifatnya, bahwa Jepara itu bukan kata serapan dari bahasa Sanskerta Jawa, tapi bahasa serapan dari orang Arab, yaitu Ja'far bin Abi Thalib. Makanya namanya Jepara. Dan itu pernah diteliti oleh seorang Korni Bakri, seorang pengamat militer ya. Itu dan di situ bekas-bekas kekuasaan Islam itu ada di situ. Luar biasa. Berarti sudah terjadi dakwah Islam itu di masa Rasulullah, di masa Abu Bakar As-Siddiq gitu. Geus meunang li wae eta coba. Para wali datang ka dieu, Abu Bakar mah geus meunang li wae. Allahu Akbar itu. Mentak pantes ya, pantes iblis ge ngewa pisan ka Abu Bakar As-Siddiq mah. So lepal pahala pang badagna tapi tobatna pang seringna. Urang masa balikna pan dosa pang badagna tobatna pan garingna saeutik tobatna mah. Kecuali keur kapapait kakara tobat sigana teh loba dosa ya teh gitu. Kakara tobat gitu. Lain tobat ka Allah pada teu dakwah gitu. Tobat ka Allah teh pada keur dibere kapapait dan berenang pernah maksiat. Eta hungkul lepalna teh. Nya sakitu ge lumayan. Tapi da piraku orang ideologis yang cerikan maksiat hungkul, mencerikan teh pada tidak wah selain daripada berbuat dosa. Terus lajang capeknya lajang ya kedua angges danya teu kada angges sadayana lah nya lajang. Kehilapan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar As-Siddiq memiliki nama lengkap Abu Bakar Abdullah bin Abdul Quhafah. Jadi Abdullah teh sana masih namina Rasulullah. Tak Abu Bakar teh nami asli nama Abdullah. Sanu masihana Kanjeng Nabi. Bin Utsman bin Amr bin Mas'ud bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin At-Taimi Al-Quraisy. Jadi aya nyambung tah nasabna teh. Kalau bin Quraisy, kalau bin Murrah anu dihanapeun anu diluhureun Kanjeng Nabi aya Quraisy Hashim, berarti nyambungna ka Bani Adnan, ka Bani Ismail. Berarti Abu Bakar As-Siddiq teh dari Bani Ismail. Kartasnya itu saturunan sareng Kanjeng Nabi dari Murrah gitu. Eta paham? Mohon enggak lah paham Murrah lah. Pokoknya nya aya pokoknya mah gitu. Da bingung mikirnya kudu kumaha ngadengkeun ge lumayan lah. Nama ayahnya Abu Quhafah bin Utsman, ibunya Ummul Khair Salman bin Sar. Ya Salma bin Sar. Satu keluarga Abu Bakar As-Siddiq mah lebat Islam sadayana, itu luar biasa. Yang lain mah kan teu. Abu Bakar As-Siddiq mah lebat sadayana. Walaupun Abdurrahman bin Abu Bakar itu sempat paneri masuk nage, tapi kagerlut di perang Badar. Kata Abdurrahman, Abu Bakar, maneh kamu bukan ayahku. Kata Abu Bakar, kamu pun bukan anak saya. Gerlutna di perang Badar teh anak jeung bapak, kebayang coba. Nu hiji ngambela Islam, nu hiji membela kekafiran. Dia tidak peduli siapapun dia, sepanjang itu tidak berbeda akidah, itu diantara kita tidak ada istilah negosiasi gara-gara nasab. Abdurrahman dengan Abu Bakar ge bertempur di perang Badar, lain jeung batur Abu Bakar jeung anak sorangan ngadu pedangna. Coba demi apa? Demi menjaga keutuhan akidah. Selanjutnya memiliki gelar As-Siddiq, tong dijelaskeun deui eta mah. Tah, ya terakhirnya
anu salajeng nama nanti ada seri selanjutnya. Sifat Abu Bakar As-Siddiq itu satu, tidak pernah menyembah berhala, pantas disiapkan oleh Allah tuh. Jadi sekalipun beliau itu hidup pada masa berhala karena kritis cara berpikirnya, makanya Abu Bakar As-Siddiq itu satu di antara sahabat yang memiliki keahlian di bidang ilmu astronomi, ilmu falak lah baheula mah. Untuk menghitung ilmu falak itu sahabat tuh konsultasinya ke Abu Bakar As-Siddiq. Kalau ilmu logowiyah ke Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Makanya Jurumiyah itu salah satunya adalah serapan pemikiran yang muncul dari idenya Sayyidina Ali. Kebayang setiap Quran yang ada sakalnya Sayyidina Ali mah kabagian di wae itu luar biasanya. Itu tidak pernah menyembah berhala ya. Mantak ayeuna mah maaf, ada ulama nu nyembah ka Allah tapi nyembah berhala. Nah ini yang paling takut ini. Ada umat Islam yang menyembah Allah tapi menyembah berhala. Apa yang disembah? Demokrasi. Berhala yang goib. Teka tingali tapi karasa. Geus weceng nanaonan atuh umat Islam. Nek syariat Islam geus nu aya berarti dia menyembah demokrasi. Pantas ku Allah tidak diberikan kekuatan dalam jiwanya karena dia sudah membenarkan di luar membenarkan Allah. Itu naudzubillahi min dzalik. Mantak selepel Abu Bakar pada waktu turun Islam dia tidak menyembah berhala. Iya mah geus Islam nyembah kana demokrasi. Masya Allah itu syirku ta'ah namanya. Naudzubillahi min dzalik. Nu lebih bahaya geus halako demokrasi masih dicokot. Eta mah lebih eta namanya gitu. Yang kedua lebih cinta kepada Allah dan Rasulnya dibanding kepada istri dan anak-anaknya. Kebayang tuh. Lebih cinta kepada Allah padahal istrinya cuma 1 kali 4 nyaopat. Abu Bakar mah mentak pantas level tertinggi nagenya urang pan karek hiji wae tiba heula ge sieun da boga teh sieun teu kaparaban duka sieun duka teu bisa mentakwakan istrina geus sarua pembicara kican bisa ya. Itu lebih mencintai Allah daripada istri dan anaknya. Ini apa yang pernah disampaikan, gelar yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim, Kholi Allah. Salah satunya apa? Karena Nabi Ibrahim lebih mencintai, lebih mengutamakan kepentingan Allah di atas kepentingan istri, anak dan harta. Luar biasa. Pernahkah orang budak ceurik rada gering saeutik ditinggalkeun heula keur dakwah, keur ngontak, keur halako? Pernahkah orang meninggalkan istri heula padahal geus make baju? Baju reka mana gitu tah. Mangan punten nyai sanes teh sono akang teh, tapi Allah lebih dicintai gitu. Insyaallah tah moal dibere tulak tah balik. Itu bisa teh eta gitu. Nah, yang ketiga, Abu Bakar itu adalah gagah pemberani. Badannya kurus tapi kawanina pangharipna itu Abu Bakar As-Siddiq gitu. Putih perawakan teh kurus. Yang ketiga, yang selanjutnya cerdas secara intelektual. Makanya beliau sebagai ahli astronomi tidak pernah memakan makanan yang diharamkan. Aduh, sok power kitanya, masya Allah. Jangan-jangan yang membuat dakwah kita lesu teh loba kene barang anu subhat nu katuang ku urang. Sing hade nya urang mudah-mudahan nya urang ngadoa ka Allah, mudah-mudahan tuangan urang sing bersih gitu. Sebab syarat mutlak pejuang mahnya berupaya membersihkan makanan yang diharamkan oleh Allah. Yang terakhir, orang yang utama setelah Rasulullah. Lihat, ketika Rasulullah sedang sakit memimpin sholat saha? Abu Bakar As-Siddiq. Berarti simbol setelah wafatnya Rasulullah pasti Abu Bakar. Ini yang menjadi sandaran alasan bagi sahabat ketika mengangkat Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua, ketika Abu Bakar As-Siddiq sakit menjelang wafat, saha nu mimpin sholat? Umar bin Khattab. Geus katingali nu dua ieu mah. Dan dua-duanya Abu Bakar As-Siddiq dengan Umar bin Khattab sama meninggalnya di usia 63. Kalau Rasul Senin waktu duha, kalau Abu Bakar mah Senin malam. Ya pada Isya ya. Subhanallah. Ya rahimakumullah. Tayyimah dan tadi geus dibejakeun. Sakira itu seri pertama tentang Abu Bakar As-Siddiq. Di momen selanjutnya akan kita bahas ulang. Mudah-mudahan
apa yang disampaikan pada kesempatan ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita. Bisa meningkatkan keyakinan kita bahwa ini adalah manhaj yang benar untuk kita ikuti, kita berada di track yang benar untuk kita jalani, dan kita diberikan kekuatan untuk tetap istiqomah di jalan Allah, untuk tetap istiqomah di jalan dakwah, untuk tetap istiqomah menjaga ukhuwah. Terima kasih kepada para panitia yang sudah memberikan kesempatan dan waktunya serta peralatannya. Semoga kalian semua diberikan oleh Allah ampunan, rahmat, ya, dan juga ilmu yang bermanfaat, sehingga dengan kebermanfaatan ilmu ini menjadikan kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu saya serahkan kembali kepada moderator. Sementara dari saya akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.